Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelompok umat Buddha. Materi ini merupakan materi pembelajaran kelas 7 SMP. Saya, Yani Relita Sulandari, dengan NIM 0250 1190 110 774. Apakah teman-teman tahu bahwa ada dua modus atau cara dalam menjalani kehidupan menurut umat Buddha? Pertama, menjalani hidup sebagai pabajita atau sebagai biku, dan menjalani hidup sebagai garawasa atau rumah tangga. Meskipun cara hidup kebikuan dikatakan sebagai menjalani cara hidup suci, namun cara hidup garawasa yang dapat mencapai berbagai macam jenis kebahagiaan juga tidak tertutup sama sekali bagi pencapaian spiritual. Dari sudut pandang kelembagaan, masyarakat Buddhis terdiri atas dua kelompok atau parisa yang dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya 3 178, yaitu kelompok yang pertama merupakan kelompok masyarakat kewiharaan yang dinamakan pabajita atau biku bikuni parisa, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok masyarakat awam yang dinamakan garawasa atau upasaka upasika parisa. Di dalam kemasyarakatan Buddhis dikenal adanya dua pengelompokan umat Buddha. Pertama, kelompok umat Buddha yang meninggalkan kehidupan duniawi atau disebut dengan pabajita. Dan kelompok yang kedua dikenal dengan garawasa atau kelompok umat Buddha yang menjalankan kehidupan berkeluarga atau garawasa, atau umat berkeluarga yang disebut juga umat Buddha awam. Untuk yang pertama, kita akan membahas pabajita. Mari kita simak penjelasannya. Apakah teman-teman tahu apa itu pabajita? Di dalam agama Buddha, orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, kehidupan duniawi, dan menjalankan kehidupan suci atau brahmacharya untuk mencapai nibbana disebut dengan pabajita. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pabajita layaknya sebagai seorang pertapa menerima dana makanan yang diberikan oleh umat yang memiliki keyakinan atau sada dan simpati. Peraturan yang dilakukan atau yang dijalankan oleh pabajita disebut dengan winaya. Di dalam Theravada terdapat 227 sila yang harus dilakukan, dan di dalam Mahayana terdapat 250 sila. Pabajita terdiri atas biku, bikuni, samanera, serta samaneri. Mereka yang menjalani kehidupan sebagai pabajita adalah mereka yang sungguh-sungguh menjalani Dharma Sang Buddha dalam kehidupan kini, sebagai biku dan tergabung dalam komunitas yang disebut dengan Sangha. Apa itu Sangha? Sangha merupakan perkumpulan para biku dan bikuni. Sangha terdiri menjadi dua bagian. Bagian yang pertama disebut Arya Sangha, yaitu kumpulan biku yang telah mencapai tingkat kesucian. Yang kedua disebut dengan Samuti Sangha, yaitu kumpulan biku yang belum mencapai tingkat kesucian. Samuti Sangha. Samuti Sangha bisa dikatakan sebagai kelembagaan biku yang ada di dunia, yakni perkumpulan bagi pabajita yang sedang menempuh kehidupan untuk mencapai tingkat kesucian, sebagaimana yang terdapat di beberapa negara. Di Indonesia, pada saat ini terdapat Sangha Agung Indonesia atau Sanghin, kemudian Sangha Mahayana Indonesia atau SMI, Sangha Theravada Indonesia atau STI. Ketiga organisasi Sangha ini tergabung dalam KASI atau Konferensi Agung Sangha Indonesia.
Sedangkan organisasi bagi perkumpulan biku sedunia adalah WBSC, yaitu World Buddhist Sangha Council. WBSC ini didirikan di Kolombo pada Mei 1966 oleh Yang Mulia Sri Prajnasekara Mahathera sebagai presiden pertama dan Yang Mulia Sorata Mahathera sebagai sekretaris jenderal pertama. Di periode 1985 sampai 1989, Biku Girirakito Mahathera menjabat sebagai wakil presiden dan Yang Mulia Biksu Sakya Sakti menjabat sebagai sekretaris jenderal. Kehidupan sebagai pabajita dengan menjadi anggota sangha dapat mengambil dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah Vipassana Dhura. Vipassana Dhura merupakan seorang pabajita yang hidup sepenuhnya untuk berlatih meditasi di hutan. Dan yang kedua yaitu selain menjalani hidup bermeditasi, juga melakukan aktivitas penyebaran dharma dan pelayanan sosial yang disebut dengan Granta Dhura. Mereka yang telah menjalani kebikuan selama 10 tahun akan memperoleh sebutan atau gelar Tera atau Stawira. Sedangkan untuk 20 tahun disebut dengan Mahatera atau Mahastawira. Sedangkan panggilan yang akrab untuk biku adalah Bante, yaitu kependekan dari Badanta atau Yang Arya. Buddha Gautama menerima murid calon biksu masuk menjadi anggota sangha dengan mengucapkan Ehi Biku, yang berarti penahbisan dengan cara memanggil datanglah oh biku. Hal ini hanya dilakukan saat zaman Sang Buddha. Untuk saat ini menggunakan penahbisan Sarana Gamana Upasampada, yaitu penahbisan dengan cara berlindung kepada Triratna. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang biku. Syarat tersebut ialah ia merupakan seorang laki-laki atau wanita, tidak cacat, berusia 20 tahun, tidak pernah melakukan karma buruk yang berat, dan mencela ajaran Buddha. Dalam keseluruhan sila yang terdapat dalam Vinaya yang dilakukan oleh Pabajita, Pabajita melaksanakan sila utama, yaitu 10 sila atau disebut dengan dasa sila. Dasa sila tersebut mencakup tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, menahan diri dari makan setelah pukul 12 siang, bebas dari bernyanyi, bermain musik, dan kesenian yang merangsang indera, bebas dari kosmetik, wangi-wangian atau persolekan, menahan diri dari memakai tempat duduk yang tinggi, dan bebas dari penerimaan atau pemakaian emas, perak, maupun uang. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang samanera atau samaneri. Yang pertama, mencukur rambut, alis, kumis, dan jenggot. Yang kedua, memiliki jubah, mangkuk, dan wali atau sponsor. Yang ketiga, duduk bertumpu lutut dan beranjali mengucapkan tisarana. Yang keempat, tidak memiliki hutang atau dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, ada izin dari orang tua atau wali. Dan yang keenam, tidak cacat mental. Seorang samanera atau samaneri menjalankan dasa sila atau 10 sila, 75 sekya dhamma, dan 15 peraturan tambahan. Berikut merupakan syarat menjadi biku beserta penahbisannya secara lengkap.
Yang pertama, umur, lebih dari 20 tahun, tidak cacat fisik dan mental, tidak dalam proses pengadilan atau hutang piutang. Yang kedua, sangha yang menahbiskan minimal 4 orang biku tera atau catu waga, atau lebih, antara lain 10 biku tera, dasawaga, 5 tera, pancawaga, dan 20 orang tera, wisati waga. Yang ketiga, ditahbiskan di dalam garis sima atau batas-batas yang telah ditentukan. Dan yang keempat, seorang guru atau acarya mengusulkan calon biku agar ditahbiskan, kemudian menyusul 3 kali pertanyaan yang menerangkan dan mempertahankan usulan pertama diajukan kepada sangha untuk disetujui. Dan yang kelima, setelah disetujui oleh para biku, peserta penahbisan baru dapat dilaksanakan. Ada 4 syarat untuk melakukan upasampada. Yang pertama adalah kesempurnaan dalam materi atau watu sampati. Yang kedua, kesempurnaan dalam pesamuan atau parisa sampati. Yang ketiga, kesempurnaan dalam batas atau sima sampati. Dan yang keempat, kesempurnaan pernyataan atau kama waca sampati. Setelah penjelasan pabajita tadi, selanjutnya kita akan membahas garawasa. Apa itu garawasa? Umat Buddha yang menjalani hidup rumah tangga maupun yang tidak, yang memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan mata pencaharian benar, disebut dengan garawasa. Mereka mencari penghasilan untuk biaya kehidupan mereka dan disebut juga dengan umat awam. Garawasa terdiri atas upasaka bagi laki-laki dan upasika bagi perempuan. Di dalam masyarakat Buddhis terjadi saling bantu antara pabajita dengan garawasa. Nah, apakah hubungan antara garawisa dengan pabajita ini? Hubungan antara garawasa dan pabajita saling mendukung dan saling melengkapi. Ketika seorang pabajita seperti biku memberikan dan menjadi contoh yang baik dengan memberikan dharma yang bermanfaat bagi kehidupan garawasa, sebaliknya garawasa memberikan dana kepada pabajita berupa 4 kebutuhan pokok, yaitu makanan, jubah, obat, dan tempat tinggal. Selain itu, seorang garawasa juga melakukan penghormatan kepada pabajita. Meski tidak menjalani kehidupan sebagai pabajita, kelompok umat Buddha berumah tangga juga dapat memperoleh kebahagiaan hidup. Hal ini dijelaskan di dalam Pata Kamawaga dan Anguttara Nikaya 269. Buddha berkhotbah kepada Anathapindika, seorang perumah tangga, mengenai kebahagiaan beruas 4 yang dapat dialami seorang perumah tangga. 4 jenis kebahagiaan tersebut adalah: yang pertama, ati suka, yaitu kebahagiaan karena memiliki kekayaan materi. Yang kedua, boga suka, kebahagiaan karena menikmati kekayaan materi. Yang ketiga, anan suka, yaitu kebahagiaan karena tidak memiliki hutang. Dan yang keempat, anna wajah suka, yaitu kebahagiaan dari hidup yang tidak tercela. Di dalam Anguttara Nikaya 5/175, Buddha juga mengatakan, seorang perumah tangga laksana permata, bunga lili, atau sekuntum bunga teratai yang memiliki 5 kualitas perumah tangga. Seorang umat perumah tangga upasaka dengan 5 kualitas. Kualitas tersebut adalah: dia memiliki keyakinan, dia bermoral, dia tidak mempercayai tahayul, dia percaya pada perbuatan atau karma, dan bukan pada keberuntungan atau pertanda.
Dia tidak mencari mereka yang pantas didukung di luar dari sangha dan tidak memperhatikan yang luar tersebut terlebih dahulu. Sedangkan di dalam Milinda Panha 4, Buddha mengatakan adanya 10 sifat baik umat berumah tangga. 10 sifat-sifat baik berumah tangga itu adalah peduli terhadap komunitas biku atau pabajita, menempatkan dharma terlebih dahulu, senang berdana sesuai kemampuan, berjuang demi kemajuan ajaran Buddha, memiliki pandangan benar dan tidak percaya pada tahayul, menjaga perbuatan dan tutur katanya, mencintai dan menghargai kerukunan maupun perdamaian, tidak iri atau cemburu, tidak menjalani kehidupan dengan penipuan atau kemunafikan, dan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha juga menyatakan, berkah tertinggi yang dapat dicapai oleh perumah tangga dijelaskan di dalam Mahamanggala Sutra, Sutta Nipata 2.4. Disebutkan bahwa menyokong ibu dan ayah dengan baik, menyayangi istri dan anak-anak sebagaimana mestinya, menjalani jenis pekerjaan yang benar adalah sebuah berkah tertinggi. Di Indonesia, terdapat kekhususan yaitu para biku tidak dapat bergerak dalam urusan duniawi, misalnya mengawinkan, mengambil sumpah. Ada sekelompok upasaka-upasika yang telah mengabdikan diri mereka tanpa pamrih kepada Triratna, mengabdi, menyantuni umat dalam kegiatan keagamaan. Mereka mendapat penghormatan sebagai pandita. Pandita dalam bahasa Pali memiliki arti orang bijaksana, yang biasanya disebut dengan pandit. Sebutan untuk pandit laki-laki yaitu Romo, sedangkan sebutan untuk pandit perempuan yaitu Ramani. Gelar pandit adalah gelar fungsional yang menunjukkan wewenang dan kewajibannya dalam melayani umat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Pandita dalam organisasi Buddhis terdiri atas 2 jenis, yaitu Pandita Loka Palasraya, yaitu pandita yang bertugas memimpin upacara dalam agama Buddha, dan Pandita Dharma Duta, yaitu pandita yang memberikan ceramah Dharma. Selain itu, umat juga dibedakan atau dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan pada tingkatannya atau tingkatan pengabdiannya. Seorang umat Buddha yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha melalui ucapan Tisarana, sekarang hanya berlaku bagi umat Buddha yang masih kanak-kanak. Di samping berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, seorang umat Buddha yang sudah dewasa juga wajib mengikrarkan 5 janji yang disebut Pancasila Buddha sebagai pegangan moral dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini disebut dengan upasaka maupun upasika. Kemudian, untuk membantu tugas-tugas sangha menyebarkan cinta kasih dan dharma ataupun tugas-tugas sosial lain di masyarakat, sejumlah upasaka-upasika dipilih dan diangkat menjadi seorang pandita. Pengangkatan pandita didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara rinsada, sila, dan bakti, di samping pengetahuan dharma maupun kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Untuk memberikan ruang yang lebih luas karena variasi kompetensi calon pandita, dibuat beberapa jenjang kepanditaan, yaitu pandita muda, pandita madya, dan pandita penuh. Untuk memberikan penghormatan kepada para upasaka-upasika maupun kepada pandita yang sangat berjasa, diberikan gelar kehormatan sebagai Maha Upasaka atau Maha Upasika dan Maha Pandita. Upasaka atau upasika yang sudah mendapat mandat kepercayaan sebagai pandita
sangat dianjurkan untuk lebih memperdalam dhamma dan melaksanakannya. Mereka juga wajib menjalankan sila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka wajib menjaga pikiran, ucapan, dan tingkah lakunya agar dapat menjadi panutan umat. Berakhir sudah penjelasan mengenai kelompok umat Buddha. Jadi ada 2 kelompok umat Buddha, yaitu Garawasa serta Pabajita. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa pembagian 2 kelompok hanyalah didasarkan pada kedudukan sosial mereka masing-masing dan bukan berarti sistem kasta karena agama Buddha tidak menghendaki adanya kasta dalam masyarakat. Di dalam hubungan ini, Buddha mengatakan, bukan karena kelahiran seseorang disebut wasala atau sampah masyarakat, bukan karena kelahiran juga seseorang disebut brahmana. Hanya karena perbuatan seseorang disebut wasala dan hanya karena perbuatanlah seseorang disebut brahmana. Dikutip dari Sutta Nipata Wasala Sutta. Nah, apakah teman-teman bisa memahami mengenai kelompok umat Buddha ini? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.